21. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi aku mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya Tuhan. Berkati supaya selalu sehat dan selalu dekat dengan-Mu. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk kedamaian bangsa Indonesia. Berkati Tuhan supaya corona cepat pergi dan kami bisa beribadah bersama, berkumpul bersama. Berkati juga Tuhan bagi anak-anak Kesarmi yang beribadah online di rumah Tuhan, berkata supaya selalu bisa ibadah dengan semangat dan tetap cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau berdoa untuk gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau boleh menempatkan kami Tuhan Yesus di gereja ini dan kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kids Army, biar kami Tuhan boleh bertumbuh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus bersama-sama juga dengan teman kami. Biar Tuhan Yesus yang terus berkati kami dan juga kami Tuhan mau terus menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya, adik-adik masih tetap setia di minggu ini untuk ibadah sama-sama. Gak cuma ibadah sama papa mama, tapi adik-adik juga harus punya kesempatan untuk ibadah sendiri. Yuk sekarang sebelum kita mulai, Kapia mau ajak kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah kasih kami kesempatan hari ini untuk beribadah. Terima kasih untuk hari yang indah Tuhan, baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari, di mana kami masih tetap boleh ibadah sama Tuhan walaupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap juga untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, sama bilang amin. Anak adik-adik, siapa di sini yang setiap harinya berdoa sama Tuhan? Yang merasa, oh hari ini Tuhan panggil nih namaku untuk datang sama Tuhan. Ini kayak Kak Ulil juga setiap harinya gitu doa sama Tuhan. Kapia mau ajak kita untuk nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Yuk Kak, sama-sama kita nyanyi. Ku jawab ya, ya, ya.
panggil kita. Kalau teman kita yang panggil aja, kita langsung jawab. Tapi kalau Tuhan yang panggil, kita harus lebih semangat lagi. Ayo kakak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yang udah jawab ya, lambaikan tangannya. Haleluya. Setelah kita jawab panggilannya Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, kalau kita nggak lelah nih, setiap hari Minggu kita datang sama Tuhan, kita ibadah meskipun ibadahnya lewat online, jangan sedih ya. Yang penting terus berdoa sama Tuhan, perkatakan bahwa COVID akan segera berakhir dan kita akan segera sama-sama ibadah lagi. Kita mau bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo kakak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terus kita mau katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita udah memuji dan sekarang waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang colek-colek atau buka mata ya, waktu lagi penyembahan maupun lagi berdoa. Jangan bersuara juga atau sambil makan. Jangan ya, dengerin baik-baik firman Tuhannya. Sebelum kita masuk firman, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sebelum
siapin hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Tolong ya Tuhan, waktu dengerin firman-Nya Tuhan nanti kami mau firman-Mu boleh kami dengar, boleh bertumbuh juga Tuhan buat setiap kami. Tuhan, tolong ya, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh sampai kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau katakan, kami siap dengerin firman-Nya Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Saya ini memori 128. Ya kan, baju kakak udah bagus belum? Yang di kamera saya. Bagus deh, kakak mau kemana? Jauh banget. Nah, pakai ini Mau aja. pergi ke rumah Jilje. Dia langsung mau ngetik. Bawa payung gak ya? Gak usah deh, Ki. Bawa aja, Kak. Kayaknya hari ini gak akan hujan deh, Kis. Tuh, mataharinya aja terang banget. Kak, menurut aku mah bawa aja. Kan akhir-akhir ini kalau sore suka turun hujan. Tapi malah sakit kalau harus bawa payung. Ih, kakak, lebih baik berjaga-jaga aja tahu. Daripada kakak nanti hujanan kan? Oh, gimana ya? Bawa. Ya udah deh aku bawa. Iya, bawa aja. Kan daripada hujanan basah. Udah cakep-cakep. Oke. Aku jalan ya. Ya, hati-hati ya kak. Dadah. Dadah. Waduh, kok tiba-tiba turun hujan ya? Untung aku dengerin kata Nikidi. Jadi, aku aman dan gak kehujanan. Na 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 na. Shalom adik-adik, hari ini siapa yang masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Kalau semangat bilang yes, yes, yes. Oke, good. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang seorang panglima besar. Panglima ini karena Tuhan tuntun dia, Tuhan sertai dia, dia bisa memimpin untuk mengalahkan orang-orang Aram. Nama panglima ini adalah Naaman. Coba ulang. Naaman. Good. Nah, Naaman ini terkenal, banyak orang yang segan sama dia karena dia panglima yang hebat karena disertai dengan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang sedih. Naaman sedih. Ada yang tahu kenapa Naaman sedih? Karena Naaman sakit. Naaman sakit apa ya? Ada yang ingat? Nah, Naaman sakit kusta. Wah, dia sakit kusta. Tidak banyak yang tahu, tapi orang rumahnya tahu. Nah, di dalam rumahnya ada satu anak perempuan. Dia seorang pelayan di rumah Naaman. Nah, anak perempuan pelayan ini, dia adalah seorang Israel. Akhirnya, karena pelayan ini lihat, anak perempuan ini lihat Naaman sakit, dia bilang gini, coba Bapak pergi ke Israel. Di Samaria ada seorang nabi Tuhan. Dia pasti mampu menyembuhkan Bapak Naaman. Akhirnya Bapak Naaman pergi membawa hadiah-hadiah untuk tiba di rumah seorang nabi ini. Setelah tiba, nabi ini Naaman mau ketemu sama nabi ini. Nama nabinya adalah Nabi Elisa. Siapa nama nabinya? Nama nabi ini adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa punya seorang bujang namanya Gehazi. Nah, Naaman dengan orang-orangnya datang kepada Nabi Elisa. Tapi yang mereka jumpai bukan Nabi Elisa, melainkan pelayannya atau bujangnya, namanya Gehazi. Wah, kata Gehazi, tunggu ya. Nah, Naaman tunggu. Lalu datang lagi. Yang dilihat keluar bukan Nabi Elisa lagi. Ternyata yang keluar Gehazi.
Kata Gehazi gini, Nabi Elisa suruh kamu mau sembuh kan? Kamu harus berendam, mandi 7 kali. Berapa kali? Benar, 7 kali di sungai Yordan. Terus Naaman bingung, kenapa ya nyuruh aku pelayan? Mana nabinya? Ngapain kek? Nabinya datang kek? Harusnya aku kan panglima yang besar. Seorang panglima biasanya dihormati, disegani. Ini yang datang malah pelayan. Nabinya masih dalam rumah. Nabinya nggak mau ketemu sama Naaman. Nabinya cuma suruh pelayan. Udah gitu, ngapain kek? Jamah-jamah tubuhnya kek, tumpang tangan kek. Kenapa gitu? Ngapain gitu? Biar harus sembuh, malah mandi di sungai Yordan. Sungai Parpar atau sungai-sungai di Damsyik juga lebih bagus, airnya lebih jernih daripada sungai Yordan. Naaman marah. Udah deh, pulang aja yuk. Dia ngomong sama orang-orang. Udah, pulang aja. Gimana sih nabinya? Ngapain kek datang kek ngomong sama saya? Dia marah. Tapi ada satu orang dari gerombolannya Naaman bilang gini, Tuan, Bapak Naaman, bukankah kalau Nabi itu suruh Tuan yang berat-berat, yang susah-susah, pasti Tuan akan lakukan, bukan? Terus Naaman mikir. Terus katanya, lanjut lagi. Apalagi ini, Nabi itu cuma suruh Tuan untuk berendam. Coba aja berendam. Naaman mikir lagi. Bener juga sih, kata orang ini, kata pelayannya. Bener juga. Ya udah deh, akhirnya Naaman mandi di sungai Yordan. Lalu dia taat. Berapa kali tadi? 7 kali. Kita hitung sama-sama ya. 1. Wah, Naaman sudah 1 kali berendam. Lagi ya. 2. 3. Sudah? Belum. Lagi ya. 4. Sudah 4. Lagi. Sama-sama hitung sama Kak Anjar. 5. Good. 2 lagi. Ayo sama-sama hitung. 6. Sekali lagi, ayo. 7. Wah, setelah 7 kali mandi di sungai Yordan, Naaman lihat kulitnya. Wah, kulitnya bersih. Gak ada kusta lagi. Wah, Naaman sudah sembuh. Naaman senang. Coba adik-adik, Naaman bisa sembuh. Andai saja Naaman tidak mau mendengarkan orangnya, orang bawahannya, pasti Naaman gak sembuh. Naaman udah marah-marah pulang dan dia masih sakit kusta. Tapi karena Naaman rendah hati, dia mau dengerin orang bawahannya, orang di bawahnya dia, bukan atasannya, bukan bosnya, tapi pelayannya dia. Naaman mau dengerin, maka Naaman menerima mukjizat. Nah, hari ini kita yuk dengar-dengaran. Seperti tadi, Kimi, dia mau dengerin adiknya sehingga dia tidak kehujanan. Naaman juga sama. Dia mau mendengarkan pelayannya sehingga dia mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar rendah hati seperti Naaman sehingga kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Rendah hati apa sih? Tidak sombong, harus taat sama Tuhan. Yang mau rendah hati angkat tangannya. Yang mau menerima mukjizat katakan yes. Oke, yang mau menerima mukjizat Tuhan, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami mau seperti Naaman, seorang panglima yang besar, yang disegani banyak orang. Tapi Naaman mau rendah hati, mendengarkan orang yang di bawahnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau dengar-dengaran. Kami mau taat firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, agar kami bisa menerima mukjizat Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami.
Kami mau serahkan kekhawatiran kami, keresahan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, Geri mau ajak teman-teman untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Yuk sama-sama kita perkatakan, ayo kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya kita ada di Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kitarmi, mari angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa Allah Roh Kudus tercurah menyertaimu, memberkatimu, dan mempersiapkan engkau menjadi generasi Yeremia yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Mana yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.